Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dr. Uner TV. Hari ini kita akan membahas dan diskusi bersama Dr. Lili di sebelah saya tentang edukasi sehat dan bugar dengan berolahraga selama bulan puasa. Saya Dr. Akbar Gaus dan jangan lupa sebagai alumni Universitas Airlangga dan Ksatria Airlangga yang baik, kita pastinya harus nonton terus Dr. Uner TV. Jangan lupa follow sosial media, subscribe dari YouTube channel Dr. Uner TV, di mana akan tayang setiap hari Selasa dan Jumat, jam 3 sore, serta follow Instagram FK_Unai. Baik, kita mungkin bisa mulai diskusi hari ini ya. Monggo, silakan Dr. Lili. Terima kasih Dr. Akbar Gaus. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya. Baik. Seringkali kita ada pertanyaan ya, bagaimana kalau di bulan Ramadan pada saat puasa, boleh nggak kita berolahraga? Seperti itu. Mungkin sebelum saya mulai menjelaskan, bisakah slide saya ditayangkan dulu? Jadi, ini. Berikutnya. Nah, kita tahu bahwa setiap muslim diwajibkan untuk puasa bulan Ramadan ya. Kita sudah tahu bahwa ada di surat Al-Baqarah ya, ayat 183, dan maaf itu ada salah ketik ya. Jadi intinya bahwa selama bulan Ramadan kita wajib berpuasa ya. Memang ada perkecualian pada orang tertentu. Dan ada satu lagi yang mungkin seringkali kita lupakan, bahwa tubuh kuat itu ternyata mempunyai nilai tersendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Al-Baqarah 195 itu janganlah kamu menjatuhkan dirimu dengan kebinasaan. Terus ada hadis, mukmin yang lebih kuat lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kan berarti ada semacam motivasi diri ya. Supaya saya lebih kuat itu bagaimana caranya? Tentunya ada beberapa cara, misi dan ada olahraga ya, lifestyle. Saya juga pernah dengar katanya tubuh Rasulullah SAW itu keras seperti batu. Nah, jadi mungkin contoh juga ya, olahraga rutin juga. Iya, betul. Nah, oleh karena itu olahraga ini sebenarnya bagian dari apa ya, sunnah untuk mempertahankan tubuh kita agar kuat dan lebih dicintai sama Allah SWT. Next. Nah, saya sedikit menyampaikan beberapa istilah ya. Ada aktivitas fisik atau physical activity, kemudian ada olahraga. Nah, ini sebenarnya termnya itu yang bahasa Inggrisnya itu exercise ya, latihan fisik, tapi seringkali kita menyampaikannya olahraga, tapi tidak apa-apa. Terus ada lagi sport. Kalau sport itu berarti lomba olahraga. Jadi apa bedanya physical activity atau aktivitas fisik dengan olahraga? Kalau aktivitas fisik itu ya kalau kita bergerak, nah itu aktivitas fisik. Entah gerakannya model apa, nulis saja itu semuanya aktivitas fisik. Tapi kalau olahraga ini ada kayak rumusnya. Nah, rumusnya itu apa? Terstruktur, terencana, dan ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan atau meningkatkan kebugaran fisik. Nah, itu. Jadi dia tubuhnya tambah kuat tadi. Iya. Berarti nyapu, ngepel, atau membersihkan rumah itu termasuk olahraga atau bukan ya? Nah, itu ya, itu ada gambarnya itu saya tunjukkan mana yang olahraga, mana yang aktivitas tidak termasuk ya. Nah, kadang-kadang kita bisa nggak ya aktivitas fisik jadikan olahraga? Sebenarnya ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan, ada terstruktur, terencana, terstruktur, ada tujuannya. Betul. Jadi misalnya nyapu-nyapunya itu tujuannya tidak sekedar untuk membersihkan halaman ya, tapi kalau misalnya dipolakan ya, kalau misalnya penari itu ada koreografinya ya. Nah, ini ada gerakan harus bagaimana, kemudian berapa kali seminggu, ada durasinya. Nah, mungkin nanti bisa jadi dia jadi olahraga ya, tapi kan jarang orang nyapu-nyapu gitu dihitung olahraga. Cuman kadang-kadang orang tuh ngeles, aku sudah ngepel, udah nyapu, udah nyuci, ngapain aku olahraga seperti itu ya. Mungkin bisa kita buat terstruktur seperti ini tidak, Dok? Misalkan hari ini saya nyapu ruang tamu saja, besok ruang tamu dengan teras, besoknya lagi ruang tamu teras dengan kamar, besoknya lagi rumah tetangga gitu. Mungkin bisa tidak, Dok? Kan naik terus intensitasnya. Terstruktur tidak itu? Ya, selama itu di planning, tapi gerakannya itu harus ada pengulangan. Artinya gerakannya itu nggak sembarangan ya. Tujuannya kalau misalnya gerakannya sembarangan, nanti resiko olahraga apa? Cedera. Nah, makanya itu
gerakan-gerakannya ini tetap harus dimonitor. Mungkin yang paling mudah ya, paling mudah aktivitas sehari-hari yang bisa dikonversi ke olahraga itu adalah jalan. Betul, jalan kaki atau kalau misalnya kita ke lantai yang di atas, nah naik tangga, bukan naik lift atau eskalator itu lebih mudah. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau bekerja gitu ya atau ke sekolah gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa dikonversi di sana. Jadi tidak sekedar naik motor dikit ke sana naik motor, ini naik motor ya, atau naik kendaraan lain gitu ya. Tapi coba diganti sama jalan. Nah, tapi tentu saja pada bulan Ramadan ini ada rambu-rambunya itu yang harus kita waspadai, ya kan? Nah, kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini kita memang tidak boleh makan dan minum mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Nah, itu sekitar berapa jam itu? 12 sampai 14 jam ya pastinya. Nah, ini kita harus paham dulu. Kalau bagi yang sudah rutin olahraga, ya kalau sudah rutin olahraga, dia apakah terus kalau bulan Ramadan nggak olahraga? Nah, jangan, tetap berolahraga. Tapi selama bulan Ramadan itu fokuskan untuk mempertahankan dari level yang sudah dicapai. Nah, jangan terlalu bernafsu untuk meningkatkan levelnya. Betul. Jadi mempertahankan. Sehingga apa yang dilakukan selama bulan Ramadan, mempertahankan itu tetap melakukan aktivitas fisik, tapi boleh misalnya ya, biasanya seminggu 5 kali, ini dikurangi seminggu 3 kali. Terus kemudian kapan waktu yang pas untuk berolahraga, itu juga kembali ke yang bersangkutan, tapi mungkin lebih cocok kalau misalnya setelah sahur atau sebelum buka. Nah, setelah sahur ini kita juga harus memberi jeda waktu, nggak boleh setelah sahur, setelah subuh, terus langsung ya. Karena makanan yang masih di dalam perut ini nanti dapat mengganggu ketika kita berolahraga. Nah, atau juga menjelang buka. Menjelang buka ini kan kita juga harus melihat kondisi. Kalau sudah lemes, ya jangan dipaksakan. Intinya ketika mau melakukan latihan fisik, kalau misalnya dalam kondisi puasa, kita harus lihat diri kita sendiri. Diri kita posisinya gimana ya? Merasa enak atau sudah lemes? Nah, sudah dehidrasi misalnya. Dan awasi rambu-rambunya ya tentunya. Nah, itu kalau seperti itu, ya jangan dipaksakan harus olahraga. Kira-kira kalau misalkan kondisinya cenderung dehidrasi, apakah meningkatkan cedera, dokter? Nah, kalau misalnya dehidrasi, berarti kan ada yang jelas dari segi ini konsentrasinya dia menurun. Betul kan? sekali. Nah, ini kan yang dikhawatirkan itu kan cederanya itu ya. Meskipun dia waktu itu stretching ya. Sudah stretching terus pemanasan ini, nah, tapi dikhawatirkan itu tidak cedera olahraganya saja, tapi terkait dengan misalnya nanti dia malah pingsan atau apa, itu kan itu yang malah membahayakan, ya seperti itu. Dan prinsipnya memang olahraga ini sekali lagi kita harus tahu kondisi kita saat itu. Kalau kita kondisinya sedang tidak fit, ya tidak baik, itu ya jangan dipaksakan. Jadi karena tujuan olahraga itu untuk meningkatkan kebugaran. bukan malah iya. Karena olahraga sendiri itu seperti obat sebenarnya ya. Kalau dosisnya pas itu akan mendapatkan hasil yang bagus, tapi kalau dosisnya tidak pas ya malah membahayakan. Itu kita harus ingat. Ada tepat obat, tepat dosis, tepat waktu gitu ya. Iya. Nah, di olahraga juga gitu, ada dosisnya juga. Jadi ada frekuensinya seminggu berapa kali, intensitasnya. Nah, untuk intensitas itu ringan, sedang, berat. Mungkin kalau pada saat puasa ini sebaiknya ya ringan sampai sedang aja, ya ringan sampai sedang. Kemudian jenisnya juga yang biasanya dilakukan apa kalau sudah rutin. Terus kemudian durasinya juga nggak usah seperti kalau pas nggak puasa. Ya, kita harus mengenali diri lagi itu. Kalau kayak misalnya ya habis yang pagi olahraga pagi habis sahur merasa masih seger, tapi terlalu diekspos akhirnya nanti energinya yang dibakar, nanti membahayakan nanti itu. Seperti itu. Terus sekali dokter. Dan mungkin kalau kita olahraganya pasca sahur juga akan mengubah circadian rhythm kita juga ya tentunya, karena mungkin jam subuh mungkin biasanya jam 3 ke atas kita masih tidur, sekarang sudah bangun dan berolahraga. Artinya kita mungkin harus tidur lebih awal juga ya dokter. Kalau tidak kan tidak bisa recover juga mungkin ya. Iya, jadi memang
tidur. Nah, tapi kan pada saat Ramadan biasanya juga harus Bangun. tarweh ya, Iya, tarweh ya. betul. Jadi mungkin tidurnya setelah tarweh Betul. sebaiknya memang segera tidur. Nah, nanti tengah malam di bagian sholat tahajud ya biasanya mereka sudah terbiasa. Cuman memang bagi orang tertentu perubahan waktu ini pasti mempengaruhi. Tapi kalau dari beberapa penelitian mungkin kalau cuma 1 bulan tidak terlalu banyak ya. Betul. Tidak terlalu banyak, perubahannya tidak terlalu banyak kalau misalnya terkait dengan hormonalnya. Ya. Iya, tidak terlalu banyak dalam hal penurunan performa atau bagaimana ya? Oh ya, Mohon kalau maaf. misalnya performa. Jadi kalau performa, kalau misalnya terkait dengan waktu itu mungkin tidak ini ya tidur kurang tidur kalau kurang tidur kan kita bisa kompensasi di setelah pagi harinya ya atau misalnya sore harinya untuk tidur ya. Tapi justru yang penurunan performa itu kalau misalnya pada saat Ramadan tidak melakukan olahraga. Sama sekali, betul. Iya, Jauh, jadi, tajam, iya, betul. karena proses istilahnya di training ya. Jadi biasanya itu rajin olahraga terus tiba-tiba stop. Tidak olahraga, betul. Nah, ternyata proses mulainya ya belum kelihatan penurunan, mulai proses penurunannya itu bisa dimulai 3 sampai 5 hari. Nah, artinya kalau misalnya itu terus ya prosesnya beneran kelihatan, akhirnya performanya bisa turun. Bisa turun, betul. Setuju sekali, Dokter. Jadi kesimpulannya untuk orang yang berpuasa, orang seperti apa yang harus tetap berolahraga dan orang seperti apa yang mungkin tidak olahraga dulu. Nah, itu ada tidak klasifikasinya? Atau Ya. Semua orang sebaiknya berolahraga? Ya, jadi olahraga ini saya ya mirip kayak obat juga ya, ada Ya, indikasi, ada kontraindikasi. Tapi secara umum manusia itu kan harus bergerak ya. Nah, dengan dia beraktivitas fisik sebenarnya ya secara umum tidak masalah, hanya saja mungkin tingkat kebugarannya tidak tercapai. Nah, harus tercapai kalau misalnya dengan olahraga itu. Nah, bagaimana kalau misalnya apakah ada kontraindikasi mutlak untuk orang yang tidak berolahraga? Nah, misalnya memang dia ada penyakit-penyakit tertentu, tentunya sebelum berolahraga, sebelum memutuskan berolahraga, sebaiknya ya berkonsultasi dengan dokter, ya. Betul. Karena ada beberapa faktor resiko, ya faktor resiko yang terkait dengan jantung koroner itu sebaiknya sebelum memulai olahraga harus berkonsultasi dengan dokter dulu. Jadi agar ketika dia memulai tidak salah langkah itu. Nah, kemudian apabila dia tidak ada gangguan dari segi penyakit ya, nah sebaiknya ya tetap berolahraga pada saat Ramadan, tapi tetap diperhatikan dirinya sendiri. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa olahraga ini kalau ingin mendapatkan hasil yang baik, syarat pertama adalah kita harus tahu diri kita sendiri saat itu mau berolahraga, kita sedang dalam keadaan lagi fit, maksudnya tidak lagi sakit, tidak lagi kecapean, jangan pulang kerja lagi capek-capek terus langsung berolahraga dan seperti itu. Mungkin istirahat dulu, nanti baru olahraga. Mungkin sedikit sharing perspektif dikit ya dokter. Jadi kalau dari saya, menurut saya nomor 1 tentukan prioritasnya dulu. Jadi prioritas dalam hidupnya apa? Apakah mau beribadah selama bulan Ramadan? Apakah mau meningkatkan kesehatan? Apakah mau bekerja untuk membuat keuangan di rumah tangga tetap baik? Saya rasa kalau misalkan kita sudah fokuskan kepada 2 hal atau lebih, itu sepertinya susah. Jadi mau nggak mau kita harus mengorbankan mungkin 1 atau 2. Jadi mungkin kita fokuskan 2 saja. Mungkin fokus beribadahnya atau fokus mencari pendapatannya. Kalau misalkan kita tambah olahraga lagi, mungkin bisa tapi susah ya dokter. Jadi mindset kita kan diatur dulu untuk jangan muluk-muluk dulu gitu. Tapi tetap dilakukan aja dengan intensitas yang lebih diatur seperti dosisnya tepat ya dokter. Ya, memang manajemen waktu ini luar biasa ya. Seperti betul. Saya ini juga masih belajar memanajemen waktu ya. Jadi kapan harus melakukan hal yang wajib, hal yang sunnah ya. Kalau wajib pasti ya harus dilakukan. Nah, yang sunnah ini ya termasuk seperti karena bulan Ramadan itu kan eman kalau misalnya kita tidak menyempatkan diri beribadah ya. Nah, betul. Tapi ibadah ini kan bisa ke atas, bisa ke samping ya. Nah, betul. Nah, kalau bisa sih apa yang kita lakukan, kalau kita niatnya itu untuk misalnya ya, saya pengen badan saya ini kuat supaya nanti kalau saya sholat malam itu nggak ngantuan kayak gitu itu ya. Nah, insya Allah
itu juga akan memberikan nilai plus untuk aktivitas yang kelihatannya ini bukan ibadah yang langsung ya, tapi sebenarnya untuk tujuan itu. Seperti sebenarnya kalau kita makan, kan kebutuhan Iya, kita ya. betul. Kalau kita makan tapi tujuannya supaya nanti aku bisa sholatnya itu lebih khusyuk, nggak perutnya kalau kerucuk-kerucuk gitu kan nggak bisa itu lah, seperti itu sih. Mungkin izin sharing juga tips untuk waktu dalam berolahraga. Mungkin kalau dari pendapatnya dokter ini bagaimana secara teorinya mungkin? Ya, kalau sebenarnya tidak ada pakem khusus ya, tapi yang jelas jangan saat matahari bersinar terang terus kita outdoor gitu ya. Itu kenapa? Karena ya malah mempercepat dehidrasi ya. Terus kalau misalnya olahraganya pagi hari, ya itu tadi juga jangan terlalu diforsir. Khawatirnya apa? Energinya nanti terkuras di pagi hari, sedangkan kita masih harus puasa. Ya. Nah, kalau misalnya pada sore hari kan mau berbuka. Nah, tapi ketika mau berbuka kalau pada saat itu lemes ya jangan dipaksakan ya. Tetapi kalau misalnya enggak lemes ya olahragalah di situ, kemudian dekat berbuka. Saya mencoba breakdown sedikit tentang jam-jam latihan dari pengalaman saya pribadi. Kalau misalkan kita latihannya dimulai dari pasca sahur, kalau pasca sahur artinya kita mengorbankan circadian rhythm, kita anggapannya bangunnya jadi jam sahur itu adalah bangun pagi. Susul olahraga. Kelebihannya mungkin performanya adalah salah satu yang paling baik karena kita sudah mulai makan dari jam 6 pagi, kita cukup hidrasi, mikronutrien juga terpenuhi, biasanya performa latihan cukup baik. Mungkin akan berkurang kalau misalkan tidurnya kurang, kemudian masih setengah-setengah ngantuk, ya pasti kalau kondisi ngantuk, performa latihan juga akan berkurang. Kalau misalkan olahraga ini intensitas ringan sedang sih nggak masalah, tapi kalau intensitas yang mungkin sedang ke atas seperti atletik, ya pasti akan mengubah circadian rhythm dan mau nggak mau harus menurunkan jam tidur, mungkin jam 6, jam 7 kan nggak mungkin, masa puasaan tidur buka, nggak mungkin. Kalau dokter Gaul sendiri pengalamannya lebih suka yang mana ini waktu kalau misalnya olahraga? Saya pribadi karena fokus pada performa, jadi saya latihannya jam 9 malam sampai jam 11. Kebetulan punya alat sendiri di rumah, tapi ya kalau misalkan bagi masyarakat awam, saya rasa jam segitu juga tidak masalah karena kita bisa melakukan olahraga sederhana, Nanti kita beri contoh ya. Iya. Terus sebelum itu saya lanjut beberapa opsi lagi. Kalau saya sendiri paling suka di jam 9 sampai jam 10 sekitaran itu. Atau opsi lain persis setelah berbuka, biasanya saya fokus ke hidrasi dulu. Hidrasi itu elektrolit, gula sedikit, tidak terlalu banyak, tergantung juga mungkin kalau diabetes itu dikasih gula. Orangnya mungkin gula darahnya tidak terkontrol, mau usaha sehat dengan olahraga, tapi dikasih gula ya, untuk meningkatkan performa, salah prioritas. Dan saya biasanya dari pengalaman menggunakan cream of tartar. Cream of tartar itu bahan kue yang isinya potasium yang sangat tinggi. Potasium berarti kalium ya? Pemahaman saya dulu waktu belajar KA di kuliah dokter Lili gitu ya. Dulu dalam mekanisme kontraksi otot itu kan ada pertukaran ion ya. Ada yang natrium, kalium, magnesium. Itu ketika saya mencoba untuk konsumsi seperti potasium, natrium, magnesium, natrium ya dari garam, kemudian potasium dari cream of tartar, kemudian liquid yang cukup ditambah sedikit gula untuk masukkan ke intramuskular. Performa sudah baik meskipun belum makan apa-apa. Saya pun juga pernah mencoba yang namanya fasting mimicking diet. Jadi itu adalah metode untuk mengurangi visceral fat dengan 3 hari keto diet. Keto artinya minim karbo, sekitar 100 gram ke bawah atau bahkan 50 gram. Kemudian 2 hari tidak konsumsi kalori sama sekali. Tujuannya untuk mengurangi mTOR, kemudian meningkatkan autofagi supaya fatty liver disease bisa berkurang. Nah, itu saya coba di hari kelima, artinya 3 hari rendah karbo dan 2 hari tidak makan apa-apa.
saya masih bisa angkat ratusan kilo dengan hidrasi yang baik dan apa namanya. Tapi tetap latihan ya, tetap masih, latihan. Itu tetap latihan. Tetap latihan, cuma makanannya aja ya. Itu menurut saya sedikit contoh bahwa kita nggak konsumsi gula atau nggak makan itu sebenarnya masih bisa perform dengan baik. Ya. Tapi biasanya setelah setengah sesi workout habis tenaga. Jadi menurut saya untuk performa inisial itu jauh lebih berpengaruh di mikronutrien dan hidrasinya. Tapi untuk dosis atau volume yang berupa jumlah setnya berapa, lamanya berapa, barulah dipengaruhi oleh glikogennya, glukosanya. Kalau nggak makan, biasanya lebih cepat habis. Iya, ya, memang ya kalau kita itu puasa itu kita justru yang sering dikeluhkan itu bukan karena kita lapar, kita haus, iya kan? Kita haus. Jadi kenapa kok kita jarang mengeluh lapar ya? Karena sebenarnya tubuh kita itu cerdas sekali. Makanan-makanan itu tidak semuanya langsung diolah jadi energi, tapi ada yang disimpan. Nah, justru pada saat puasa ini kesempatan untuk membongkar simpanan-simpanan yang berupa lemak itu ya. Apalagi kalau misalnya ditambahi exercise itu tadi ya. Tapi memang ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa selain kapan yang saya sebutkan tadi ya, setelah sahur, kemudian menjelang buka, ada juga yang setelah buka. Cuman yang perlu diperhatikan adalah ketika kita habis makan, kemudian melakukan aktivitas fisik, kita harus memberikan jeda waktu. Kenapa? Karena ketika kita makan, makanan masuk ke lambung, kalau kita langsung melakukan aktivitas fisik, nanti berbahaya. Berbahayanya itu nanti makanannya jadi kalau selain keluar lagi ini nanti nggak segera diproses dan memberikan rasa sakit malah di perut. Ya. Terus ada satu lagi kalau misalnya malam hari kita juga sekali lagi tadi kita harus lihat diri kita juga karena pada malam hari kalau kita lihat dari segi hormonal itu ada circadian rhythm dari kortisol ya. Kortisol itu justru kalau malam hari itu turun. Nah, kortisol ini salah satu hormon untuk kompensasi stres sebenarnya. Cuman kalau terlalu banyak juga tidak bagus. Nah, ini yang kita juga harus waspada. Jadi memang ininya kalau misalnya olahraga kita nggak boleh terlalu effort langsung ya, kita harus step by step ya. Start low, go slow. Nah, itu ya, step by step. Nggak boleh, aku langsung gini aja gitu ya. Kalau obat kan memang, kalau dewasa paracetamol 500 mg gitu ya. Tapi kalau exercise tidak bisa. Saya sama Dokter Gaus sudah personal trainer yang tersertifikasi ya. Saya nggak bisa nanti dibandingkan Dokter Gaus sudah bisa bawa beban ini, saya ingin ya nggak bergerak bebannya ya. Jadi harus step by step mungkin ya. Nah, selama puasa kalau Dokter Gaus apa latihan fisiknya? Saya selalu kombinasi latihan beban dan kardiovaskular training ya. Menurut saya yang ideal itu adalah kombinasi kedua-duanya. Yeah. Satu sama lain itu saling melengkapi. Kalau kita pelajari sebenarnya jenis latihan itu ada 4 ya. Kalau dari PKO, kita dikuliahi ada cardiovascular exercise, artinya latihan yang endurance ya, lari, sepeda, kemudian resistance training atau latihan beban, kemudian latihan keseimbangan, yoga, sama satu lagi saya lupa. Nah, balance, agility. Iya, mungkin flexibility atau mobility kalau kata. Flexibility ya, berarti ya. Nah, untuk dengan kita latihan kardio dan latihan beban itu sebenarnya saya juga. Enggak, ini maaf ada sedikit gangguan. Udah bisa dimulai? Memang ada sedikit gangguan teknis di mikrofonnya. Jadi kita lanjut ke dua tipe latihan tadi, dari kardiovaskular dan latihan beban. Dengan latihan beban, menurut saya kita bisa sudah mewakili dua latihan yang lain. Karena misalkan kita belajar squat. Belajar squat itu sangat kompleks dan pasti harus jaga balance, jaga distribusi beban tubuh itu condong ke depan kah, condong ke belakang kah. Jadi kita dengan latihan beban juga sudah melatih balance, melatih flexibility.
Jadi dua, aktivitas keluar dan cuman komposisinya kalau dari seminggu itu misalnya dibagi 3 gitu ya, yang 2 itu endurance, yang 1 resisten gitu ya. Karena kalau misalnya resisten yang terlalu banyak juga tidak bagus juga kan ya. Kalau dari ini resepnya, resep exercise tuh. Terus kemudian kita juga harus perhatikan kalau dia gemuk, gemuk, gerakannya yang aman-aman saja, ya. Iya, iya nanti weight bearing kalau gemuk malah bahaya nanti ya kan, untuk salah satunya untuk lututnya seperti itu. Mungkin kita jadi bingung nih, gimana cara olahraganya nih? Mungkin kita bisa kasih contoh aja ya. Iya, betul. Kebetulan ini saya ada sedikit video untuk contoh latihan di rumah menggunakan alat-alat sederhana. Boleh dibantu ditampilkan yang pertama? Jadi untuk idealnya latihan di rumah itu sebaiknya kita mulai dengan resistance training dulu, baru cardiovascular exercise. Prinsipnya start slow, go slow. Lakukan yang bisa dulu. Ini adalah salah satu yang paling mudah untuk melatih full body sebenarnya. Atau primary-nya adalah paha buat bicep, tapi juga ada di pantat juga. Pakai kursi, taruh di belakang, pelan-pelan berusaha duduk. Pelan ya, dan jangan hancur kursinya nanti. Dan tulangnya juga hancur. Pelan-pelan, naiknya cepat. Karena saat fase naik itu kita melakukan fase konsentrik. Konsentrik di sini sebaiknya dilakukan secara eksplosif dan cepat. Tangannya kenapa ditaruh di atas? Di atas ini supaya balance-nya itu ada di tengah, di midfoot. Jadi kita fokus juga di kakinya, telapak kaki, itu kita membuat tripod balance. Kalau ini telapak kaki, di jempol, kelingking, sama tumit. 3 pressure tempat ini harus rata. Kalau pressure-nya di depan aja, artinya balance-nya shift ke depan. Kalau balance-nya shift ke depan, akan kena beban di lutut. Kalau balance-nya shift ke belakang, akan dominan ke pantat, mungkin lower back, tergantung balance-nya juga. Oke? Lower back diusahakan lurus, spine diusahakan lurus, jadi jangan sampai nekuk begini ya. Lower back biasanya akan nekuk. Kemudian kalau misalkan tidak bisa menjaga postur ini, ada kemungkinan ankle mobility-nya yang kurang bagus. Di kaki, ankle-nya ini biasanya tidak bisa nekuk sampai jauh gini, berarti ankle mobility-nya nggak bagus, akhirnya nyeri lutut. Jadi kadang orang nyeri lutut sumbernya adalah ankle mobility-nya yang nggak bagus. Oke, bagaimana? Ada pendapat atau langsung aja? Iya, ini cocok ya untuk kalau orang awam di rumah. Betul. Kan nggak perlu apa-apa, tinggal kursi. Dan bagusnya nggak perlu alat-alat lagi. Yang jadi beban adalah dirinya sendiri. Ya. Kalau misalkan nggak kuat, orang yang misalkan obesitas atau orang tua yang mungkin jalan saja sudah susah. Ya. Terus bagaimana? Dari duduk, melayangkan sedikit saja sekuatnya. Jadi sudah melakukan tahanan beban yang bersifat isometrik. Kalau kita pengalaman dengan menggunakan isometric exercise, itu resiko injurinya minim banget karena nggak bergerak. Tapi sudah merupakan latihan beban. Ya. Bagi orang tua juga mungkin ada yang kalau itu kesulitan bisa tangannya sendiri atau kakinya sendiri itu bisa jadi beban. Jadi misalnya cukup ini ditahan 10 hitungan itu sebenarnya sudah exercise sendiri bagi seorang lansia itu kan ya. Nah, mungkin itu untuk bahu ya dokter ya. Ya, kaki. Kalau kaki menurut saya ya dari duduk dan sedikit ngangkat, tergantung mau ngangkat sedikit atau banyak, semakin banyak ya semakin gede bebannya. Atau kakinya diluruskan gitu ya ke kursi ya. Jadi nggak usah simpel meluruskan. Iya, meluruskan kaki gitu kan ya. Ya, dihitung 10 gitu ya. Mungkin ada orang tertentu itu sudah berat ya kalau ini. Betul. Bisa. Jadi udah ada alasan lagi ya? Iya, udah ada alasan masih untuk aku nggak olahraga gitu. Sambil nonton TV aja bisa ya. Boleh lanjut exercise berikutnya. Jadi kembali prinsipnya kita latih semua body part satu exercise. Kalau tadi adalah paha depan yaitu quadricep, sekarang kita melatih pantat, hamstring, sedikit betis dan otot punggung secara keseluruhan, posterior chain. Ini adalah Romanian deadlift menggunakan LBG 3 kg. Kuncinya adalah spine harus selalu lurus, nggak boleh lower back-nya nekuk ya. Kalau lower back-nya nekuk, bebannya akan di otot punggung, spine, itu gampang banget cedera. Jadi hati-hati. Kapan kita merasa ini sudah benar atau belum?
rasakan bebannya di pantat dan paha belakang. Kalau bebannya lebih terasa di pinggang atau lower back, berarti salah. Ini exercise-nya agak susah, jadi pelan-pelan pastikan benar. Kalau misalkan pegang LPG-nya itu kita dekatkan dengan tungkai, maka dia akan lebih dominan ke pantat. Tapi kalau kita agak jauhkan ke depan, seperti di sini itu di area jempol kaki, balance di situ, maka akan ke hamstring. Jadi teknik sangat berpengaruh. Lanjut. Ini juga salah satu latihan yang sangat penting untuk siapapun, terutama yang orang tidak pernah latihan. Kenapa? Karena kebanyakan di aktivitas sehari-hari kita, itu sangat minim gerakan menarik dan banyak gerakan mendorong. Kalau kebanyakan gerakan mendorong dibandingkan menarik, lama-lama kita akan roll forward gini, rotator cuff injury resikonya tinggi. Nyeri bahu, kesemutan di tangan. Salah satu fix cara membenarkannya adalah dengan gerakan menarik. Simple, cuma butuh tiang sama handuk, tarik aja udah seperti ini. Kalau pull up kan terlalu berat ya, mungkin dari nggak banyak yang bisa. Tapi kalau gini, simple. Kalau nggak bisa melakukan ini, sesimpel tahan aja, ditarik, ditahan aja. Menjadi isometric exercise. Orang tua pun bisa, orang berlebihan berat badan pun bisa. Iya. Menarik ini dokter Kaus ya. Iya. Cuman tadi yang LPG 3 kilo, wah saya nggak kawat itu. Aku aja. Iya. Atau ada lagi variasi lainnya. Iya. Rukuk. Oh iya. Tangannya ngelus paha, fokus mundur-mundurnya. Gerakan rukuk kan sebenarnya kita juga diajarkan untuk punggungnya sejajar, diteteskan air tidak tumpah kemana-mana. Iya, gelas ditaruh situ enggak tumpah gitu ya. Itu adalah exercise jadi ketika kita melakukan sholat yang benar dengan gerakan yang benar, itu sebenarnya sudah ada komponen stretching, ya kan? Jadi eksentrik, konsentrik mungkin juga ya. Seperti saat habis sujud, kita mau berdiri lagi kan bukan diharuskan ya. Sunahnya itu duduk dulu ya. Kemudian berdiri. Kenapa? Saya rasa untuk gerakan squat yang lebih optimal daripada langsung berdiri pakai satu kaki meningkatkan beban lutut. Iya, bahaya juga ya. Memang kita seperti itu. Tentang gerakan-gerakan sholat kalau kita rutin juga bisa jadi exercise sebenarnya ya. Exercise. Ya. Cuman hati-hati untuk yang 3 kilo itu tadi ya, itu isi atau kosong gitu. Bisa diganti. Bisa diganti aqua, gelas botol aqua itu ya. Jadi seperti itu. Terus ini yang ini juga handuk, jangan sampai kain yang licin nanti lepas malah geblak. Kayaknya kayu jempol. Oh iya, itu juga itu harus. Semakin tinggi kita menaruh handuknya semakin ringan. Semakin kita landai ke bawah semakin berat. Semakin sudutnya semakin pendek semakin ringan. Jadi disesuaikan aja. Pasti akan terasa perbaikan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berolahraga karena di rumah pun kita bisa ya, kita bisa. Hal-hal yang sepele gitu bisa kita buat exercise. Jadi makanya aktivitas fisik sehari-hari apakah bisa? Sebenarnya bisa asalkan dia ada terencana, terstruktur ya. Bahkan kalau misalnya ibu-ibu ini lagi masak gitu ya, mau meningkatkan ketahanan di kakinya gitu, sampai kakinya diangkat satu, gantian gitu lah bisa ya, untuk meningkat tetap mempertahankan kekuatan ototnya ya, otot kaki ya, seperti itu. Jadi yang remeh-remeh bisa jadi olahraga. Next mungkin ya. Jadi tadi ada yang pertama adalah gerakan squatting untuk paha, yang kedua adalah hinging movement yaitu Romanian deadlift pakai LPG, ketiga adalah tarik, dan keempat adalah dorong. Dorong nanti ada horizontal push, ada vertical push. Ini adalah yang horizontal push, variasi push up. Kalau push up dirasa susah, ya pakai lutut aja, mungkin begini. Kalau masih susah, di sofa aja atau di tempat yang tinggi. Mungkin kamar mandi atau tembok, semakin mengarah ke berdiri akan semakin mudah. Nah, ini contoh yang lebih mudah lagi. Semakin mengarah tinggi gitu akan semakin mudah. Betul, kecapean. Saya aja kecapean. Iya, kalau gerakan begini luar biasa ini bagi saya juga ya. Iya. Kalau pelan gitu. Kalau belum bagi yang belum pernah
saya rasa jangan langsung begini ya, mungkin yang ringan-ringan saja itu ya. Sesimpel bersandar di tembok miring itu sudah isometrik juga. Iya sebenarnya ya, betul. Bisa. Karena bisa. Nah kalau yang masih muda-muda gitu, ya, Kak Dokter Gaus ini gerakannya rada-rada ekstrim gitu mungkin masih ini, masih bisa. Oke, lanjut ya. Iya. Oke, next. Ini adalah vertical push, nggak wajib tapi bolehlah ditambahin. Jadi dari horizontal push sebenarnya sudah melatih beberapa otot deltoid juga. Tapi kalau mau ditambahin boleh menggunakan air mineral yang diisi, itu cukup ringan lah harusnya. Kuncinya kita mendorongnya itu vertikal lurus ke atas, dan kalau ditarik garis lurus dari botol ke bawah itu selalu ada di tengah kaki, midfoot. Kalau dorongnya dibawa ke depan ini nanti garisnya ke depan, maka kompensasi lower back malah sakit semua juga, nggak benar. Kalau terlalu belakang kita jadi arch gini juga nanti kena lower back juga. Jadi harus ada pengawasannya juga, dan pastikan nggak ada nyeri di tempat yang nggak semestinya. Nah kuncinya kita dorongnya secara vertikal, jaga balance di midfoot. Itu kenapa saat di bawah kepalanya mundur, saat dorong kepalanya maju supaya balance-nya selalu ada di midfoot. Kalau sambil duduk boleh nggak? Boleh, kalau sambil duduk boleh, tapi kadang karena sambil duduk otot pantat kita nggak aktif. Kalau bebannya berat, justru akan semakin susah karena semakin tergantung sama spine-nya. Karena pantatnya nggak aktif, yang menahan adalah erector spine sama posterior chain. Jadi kalau misalkan berdiri kita bisa pakai pantat, hamstring, betis. Jadi mungkin kalau pemula oke, sambil duduk, tapi kalau sudah bebannya berat lebih bagus. Iya, mungkin kalau sambil duduk nggak usah bawa bebannya, cuma tangannya diangkat gitu aja ya. Iya. Jadi masih bisa nonton sinetron. Tapi kalau Ramadan ya eman-emannya buat nonton sinetronnya, buat tadarus saja. Oke, next. Habis ya, oke. Mungkin ada tambahan dari Dokter Iwi. Jadi mungkin tambahan dari saya bahwa Ramadan ini memang bulan spesial ya, bulannya penuh rahmat ya. Jadi kita kalau bisa sebanyak mungkin beribadah pada Allah, mulai dari wajib, sunnahnya diperbanyak. Nah, untuk bisa memperbanyak itu kan tubuh kita juga harus sehat. Nah, tentunya selain dari nutrisi, kita juga tetap berolahraga dengan olahraga yang jangan dipaksakan itu tadi. Dan bisa memanage pikiran ya, selalu positive thinking mungkin itu. Dan intinya kalau misalnya mau melakukan olahraga tetap boleh, tapi jangan dipaksakan. Tujuannya adalah selama olahraga selama bulan Ramadan yaitu untuk mempertahankan yang sudah kita dapat. Jangan sampai Ramadan fisiknya tambah turun, nanti ibadahnya tambah tidak maksimal. Betul. Gitu. Kalau kita sakit semua, ibadah juga semakin tidak. Iya, betul. Karena jaga posisi ibadah seperti sholat juga kadang susah juga kan. Di beberapa orang pegel jadi menjadi alasan untuk tidak lebih khusus juga bisa. Bahkan mungkin seperti tadi ya, ketika bulan Ramadan kita memperbanyak sholat. Nah itu sebenarnya sholat itu kan, tapi kalau niatnya bukan untuk olahraga, niatnya tetap beribadah. Tapi justru dengan gerakan-gerakan sholat itu kan, kalau jangan yang buru-buru, benar-benar dirasakan. Iya, itu bisa mungkin secara tidak langsung bisa menggantikan porsi olahraga, tapi tetap harus olahraga yang lain ditambahkan. Enggak setiap hari. Mungkin saya sedikit tambahkan kalau dari sisi olahraga tadi, sisi ibadahnya, karena dari sisi olahraganya, meskipun kita puasa, menurut saya juga jangan dijadikan alasan untuk kita menjadi tidak aktif sama sekali. Betul. Memang ketika kita berpuasa, makanan yang kita makan akan lebih sedikit, tapi juga kalau kita tiduran aja nggak ngapa-ngapain, pembakarannya juga lebih sedikit. Makanya zaman sekarang saya rasa kayaknya semakin banyak orang-orang yang saat puasa kok berat badannya tambah naik karena pas siang nggak ngapa-ngapain, atau tidur, aktivitasnya berkurang karena kehausan, karena lemas, tapi malamnya balas dendam. Takjil, balas dendam makannya ya. Iya. Salah satu alasan mungkin kita harus tetap aktif lah. Iya, betul. Pasti akan ada manfaatnya dan nggak percuma. Iya. Mungkin orang mikir, oh kita kan puasa latihannya nggak bisa proper, itu nggak percuma karena kita juga akan punya metabolisme yang lebih baik, terhindar dari penyakit-penyakit batin.
Betul. Jadi kita kan ikhtiar supaya badan kita tetap sehat sehingga ibadah kita juga bisa optimal, gitu kan? Mungkin ada lagi dari Dr. Lili yang akan ditambahkan sebagai penutup dari acara kali ini. Ya. Jadi selama bulan Ramadan kita tetap beraktivitas ya, terutama apakah olahraga boleh, tetap boleh, tapi tetap kita harus melihat sisi dari diri kita, jangan dipaksakan, karena kalau tidak berolahraga sama sekali nanti tubuh kita juga mengalami penurunan yang akan mempengaruhi ibadah Ramadan kita. Seperti itu. Setuju sekali, Dokter. Jadi teman-teman semua tetap aktif ya, dan jangan lupa follow YouTube, subscribe Dr. Uner TV, follow Instagram @uner. Kalau kita Kesatria Erlangga yang loyal, nah ini kita harus follow semua sosial media dari alumni kita. Saya Dr. Akbar Darus, Lili mungkin pamit undur diri dulu ya. Terima kasih sudah hadir di acara ini dan menyaksikan hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa hari Selasa tanggal 19 April akan ada bincang-bincang berikutnya di Dr. Uner TV dari tentunya para ahli, dan tentunya narasumbernya ini cantik-cantik dan moderatornya juga cantik dan enak dilihat. Jadi kalau misalkan nggak mau terlalu dengerin isinya karena pusing, capek, ya udah lihat aja orangnya nih cantik-cantik. Hari Selasa 19 April jam 3 sore tentang cegah halitosis dan gangguan kesehatan mulut selama puasa. Jadi kebanyakan kan kalau puasa itu ada gangguan mulut ya. Nah, ini kita bisa belajar dari podcast ini, interview ini ada Dr. Gaslana dan spesialis apa ya? Patologi medis kan. Dokter gigi. Maaf, ini beda profesi jadi tidak bisa menyebutkan, dan moderatornya punya dokter juga yang cantik dan menarik nih ya. Semoga istri saya nggak melihat ini. Oke, saya pamit mundur dulu dan kita tunggu